Bagaimana rasanya jika Anda baru saja bercerai, tetapi justru menerima undangan pernikahan dari mantan suami Anda? Lebih parahnya lagi, hari pernikahannya adalah hari ini. Kisah hari ini adalah tentang balas dendam yang setimpal dari seorang wanita yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Saat itu, 9 detik setelah aku melangkah keluar dari pintu kantor catatan sipil, belum sampai 2 langkah. Di tanganku, akta cerai yang masih hangat terasa kaku. Sisa dingin dari pendingin ruangan kantor masih menempel di kulitku. Tiba-tiba, seorang pria muda berjas hitam berdiri menghalangi jalanku. Pria itu, yang kutebak berusia awal 20-an, rambutnya berkilau karena pomade. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop tebal berwarna emas berkilauan. Ia segera menghampiriku begitu melihatku, dengan senyum yang dibuat-buat. Pria berjas itu menggosok-gosokkan tangannya dan berkata, "Anda Ibu Bintang Maharani, mantan istri Bapak Baskara Wijoyo, bukan? Akhirnya saya bertemu langsung dengan Anda." Aku berhenti berjalan tanpa sadar. Aku mengelus tepi akta cerai di tanganku dengan lembut. Meskipun aku sudah bisa menebak apa yang akan terjadi, aku tetap mengangkat wajah dan bertanya, "Ada urusan apa dengan saya?" Pria itu segera menyodorkan amplop emas ke hadapanku. Amplop itu dihiasi ukiran indah dan ornamen berkilauan yang menyilaukan mata. Ia berbicara dengan nada menjilat, "Pak Baskara memerintahkan saya untuk menunggu di sini. Beliau berpesan bahwa undangan ini harus saya serahkan langsung ke tangan Anda. Malam ini, pukul 8 malam, kami telah menyewa seluruh Grand Istana Hotel, menyiapkan 88 meja perjamuan. Anda harus datang, Bu." Pak Baskara bilang, "Tanpa kehadiran teman lama seperti Anda, pestanya tidak akan seru." Ia sengaja menekankan kata teman lama. Aku bisa mendengar nada ejekan dalam suaranya dengan sangat jelas. Aku mengulurkan tangan untuk menerima undangan itu. Begitu menyentuhnya, aku bisa merasakan bentuk kartu tebal di dalamnya. Tanpa perlu melihat, aku tahu isinya pasti penuh dengan foto prewedding Baskara dan wanita itu. Aku tidak langsung membuka amplopnya, tetapi menatap pria berjas itu dengan diam dan bertanya, "Sudah berapa lama Baskara menyuruhmu menunggu di sini?" Pria itu tampak ragu sejenak. Ia mungkin tidak menyangka aku akan menanyakan hal seperti ini. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, "Sejak pukul 9 pagi, Bu. Pak Baskara bilang Anda pasti akan mengurus akta cerai hari ini. Beliau menekankan berulang kali bahwa undangan ini harus sampai ke tangan Anda." Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan menambahkan, "Oh ya, pengantin wanitanya adalah Ibu Riana Sari. Pak Baskara bilang, di dalam amplop sudah tertulis jelas, dan ia berpesan agar Anda tidak salah paham." Riana. Aku sudah tidak mendengar nama itu lebih dari 3 tahun. Awalnya mereka berselingkuh diam-diam, tetapi belakangan Baskara mulai membawanya ke acara-acara secara terang-terangan. Dan sekarang, ia akan mengenakan gaun pengantin, berdiri di samping Baskara, menerima ucapan selamat dari para tamu di 88 meja. Sementara aku, istri sah yang telah mendampingi Baskara selama 5 tahun, harus menerima undangan pernikahan mereka tepat setelah menerima akta cerai. Saat ku buka undangan itu, sebuah gambar yang cerah menusuk mataku, persis seperti dugaanku. Baskara, dalam balutan tuxedo berwarna krem, memeluk Riana yang mengenakan gaun pengantin tanpa lengan. Riana memegang buket mawar merah besar, dan tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit. Latar belakang foto itu adalah Sky Lounge di lantai teratas Grand Istana Hotel, tempat yang pernah kukatakan ingin kudatangi untuk makan malam mewah, tetapi selalu ia tolak dengan alasan mahal dan tidak perlu. Namun sekarang, ia menyewa seluruh hotel dan menyiapkan 88 meja untuk selingkuhannya. Tulisan di undangan itu bahkan lebih menyakitkan. Turut mengundang dalam perayaan pernikahan Baskara, Riana, Grand Istana Hotel. Dengan hormat mengundang Anda untuk hadir. Di bagian akhir, hanya ada satu kalimat, undangan khusus dari mempelai pria, Baskara. Bahkan namaku tidak tercantum. Ini jelas sebuah niat untuk mengejekku. Pria berjas itu melihat undangan di tanganku dan berkata lagi, "Pak Baskara bilang, jika Anda datang, ia akan menyiapkan kursi terbaik untuk Anda. Tepat di samping mempelai pria dan wanita, beliau ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri betapa serasinya Pak Baskara dan Ibu Riana,
Aku melipat kembali undangan itu dan memasukkannya ke dalam tasku. Meskipun ujung kartu yang tajam menggores tanganku, hatiku tidak sakit sedikit pun. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahku. Baskara pasti berpikir cara ini bisa mempermalukanku. Tapi ia lupa, selama 5 tahun terakhir, orang yang memberinya modal awal untuk bisnisnya adalah orang tuaku. Ia lupa. Kartu tambahan dari Black Card yang ia gesek di seluruh kota ada padaku. Dan ia lupa. Bahkan uang muka untuk apartemen yang ia tinggali sekarang berasal dari tabungan pranikahku. Aku mengangkat wajah menatap pria berjas itu dan berkata dengan nada datar tanpa emosi, "Tolong sampaikan terima kasihku pada Baskara. Katakan padanya, malam ini aku pasti akan datang. Dan aku tidak akan mengecewakannya." Ketika aku setuju dengan begitu mudahnya, senyum di wajah pria berjas itu menjadi semakin dibuat-buat. Ia membungkuk dan berkata, "Baik, Bu. Akan segera saya sampaikan kepada Pak Baskara. Nanti setibanya di sana, sebutkan saja nama beliau. Akan ada yang mengantar Anda." Ia pamit dan bergegas pergi, punggungnya menunjukkan betapa ia terburu-buru untuk mendapatkan pujian. Aku berdiri diam memandanginya pergi, lalu menunduk melihat akta cerai di tanganku. Sampul merahnya tampak begitu mencolok di bawah sinar matahari. Pernikahan 5 tahun berakhir dengan selembar kertas dan undangan yang memalukan. Tapi tidak apa-apa, karena Baskara ingin pesta pernikahan yang megah, maka aku akan mengubah pesta pernikahannya menjadi lelucon paling menyedihkan dalam hidupnya. Aku memasukkan akta cerai ke dalam tas bersama undangan, lalu berjalan menuju taksi di pinggir jalan. Sebelum masuk, aku menatap Grand Istana Hotel di kejauhan. Gedung pencakar langit itu ditakdirkan untuk menjadi sangat sibuk malam ini. Aku membuka pintu mobil dan berkata kepada sopir, "Kemal di dekat Grand Istana Hotel, Pak." "Terima kasih. Malam ini aku harus menghadiri pernikahan mantan suamiku. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik, tidak boleh ada yang melihatku sebagai wanita bercerai yang hidupnya menyedihkan. Dan yang lebih penting, aku harus menyiapkan hadiah yang sangat istimewa untuk hari istimewa Baskara dan Riana." Saat aku keluar dari pusat perbelanjaan, matahari sudah terbenam. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, memancarkan cahaya kuning lembut ke jalanan. Kaca mobil yang lalu lalang memantulkan cahaya berkilauan. Sambil menenteng tas belanja hitam yang baru kubeli, aku naik taksi dan menyebutkan alamat Grand Istana Hotel. Sopir menginjak gas, dan mobil pun memasuki kemacetan lalu lintas jam pulang kerja. Semakin dekat ke hotel, kendaraan di jalan semakin padat. Sekitar 100 meter dari pintu masuk hotel, mobil nyaris tidak bergerak. Aku membayar ongkos dan turun, berjalan di trotoar. Aku pun mengerutkan kening karena terkejut melihat pemandangan di depanku. Ini bukan sekadar pesta pernikahan biasa, ini adalah sebuah festival besar. Di depan gerbang hotel, sebuah gapura merah raksasa setinggi setidaknya 10 meter berdiri megah. Di atasnya, huruf-huruf emas bertuliskan, "Selamat, atas pernikahan mempelai pria Baskara, mempelai wanita Riana." Di sekitar tulisan itu, penuh dengan mawar merah muda. Ketika angin bertiup, kelopaknya berjatuhan. Di kedua sisi gapura, puluhan balon seukuran manusia berjejer rapi. Setiap balon dicetak dengan foto Baskara dan Riana. Ada foto di pantai, di padang rumput. Riana mengenakan berbagai gaun dan menggandeng lengan Baskara dengan senyum bangga. Di belakang gapura, mobil-mobil mewah berbaris panjang, mulai dari Mercedes-Benz, BMW, hingga Porsche dan Lexus, jumlahnya puluhan. Setiap mobil diikat dengan pita merah. Di samping mobil-mobil itu, para staf berjas hitam berdiri siaga, siap membukakan pintu begitu ada tamu yang datang. Tangga menuju lobi hotel dilapisi karpet merah dari puncak hingga ke tepi jalan, dan di kedua sisinya, para penyambut tamu dalam gaun putih memegang keranjang bunga, menaburkan kelopak mawar saat tamu lewat. Aku berdiri di bawah pohon rindang di pinggir jalan, belum langsung masuk, telingaku dipenuhi bisikan orang-orang di sekitar. Seorang ibu bergaun mewah menyikut lengan temannya dan berbisik, "Ya ampun, ini acara apa? 88 meja? Seumur hidup aku belum pernah lihat pernikahan sebanyak ini." Seorang ibu lain berjaket hitam di sebelahnya, sambil memegang keranjang belanja,
menatap mobil-mobil mewah dengan mata berbinar. Ibu tidak tahu, ya? Tadi siang saya lewat dan tanya staf hotel. Sewa tempatnya saja sudah miliaran. Makanannya juga pesan yang terbaik semua. Lobster mutiara dari Lombok, abalon dari perairan Sulawesi, dan anggurnya sebotol puluhan juta. Setiap meja bahkan dapat brandy 30 tahun. Wow! Sekaya apa mereka ini? Ibu bergaun itu bertepuk tangan dan berbisik lagi. Aku dengar dari staf hotel. Pengantin wanitanya, si Riana itu, rewel sekali. Awalnya dia mengeluh dekorasi hotelnya biasa saja. Baskara langsung memanggil penata bunga terkenal dari Senopati, bawa 3 truk penuh bunga. Habis 1 miliar lagi. 2 gadis muda bercelana jeans yang berdiri di dekatnya ikut nimbrung. Gadis yang rambutnya diikat kuncir kuda mencibir, saya pernah magang di perusahaan Pak Baskara. Dengar dari para senior, waktu dia masih susah sama istri lamanya, mau belikan jaket musim dingin beberapa ratus ribu saja masih sayang. Sekarang, mau menikah dengan selingkuhannya, borosnya bukan main. Begitu cerai langsung pesta besar-besaran. Apa itu tidak menghina sekali? Gadis satunya yang berkacamata mengangguk, iya. Dengar-dengar istri lamanya yang kasih modal awal bisnisnya. Begitu sukses langsung dicampakkan. Benar-benar tidak punya moral. Setiap kata itu masuk ke telingaku. Aku menggenggam tas belanja begitu erat hingga kuku-kuku nyaris menancap di telapak tanganku. Tapi aku tidak menunjukkan kemarahan. Semakin seperti ini situasinya, semakin aku harus tenang. Pertunjukan yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Saat itu, sebuah Rolls-Royce hitam perlahan berhenti di ujung karpet merah. Pintu terbuka, Baskara dengan tuxedo putih pesanan khusus melangkah turun. Rambutnya disisir rapi tanpa sehelai pun yang berantakan. Ia turun lebih dulu, lalu memutari mobil untuk membantu Riana turun dengan hati-hati. Riana mengenakan gaun pengantin putih dengan ekor gaun yang panjang menyapu lantai. Gaunnya dihiasi begitu banyak berlian hingga berkilauan saat terkena cahaya lampu jalan. Mahkota di kepalanya tampak berat, dan di tangannya ia memegang buket mawar merah yang jauh lebih besar dari yang ada di foto undangan. Saat turun dari mobil, ia sengaja mengangkat sedikit roknya untuk memamerkan sepatu hak tinggi berhiaskan berlian. Kemudian ia menggandeng lengan Baskara, membusungkan dada dengan bangga, dan berjalan masuk ke hotel. Meskipun ada penyambut tamu di sampingnya, ia tidak melirik mereka sedikit pun. Baskara membisikkan sesuatu pada Riana sambil berjalan. Senyum di wajahnya adalah senyum lembut yang belum pernah kulihat selama 5 tahun terakhir. Ia bahkan mengulurkan tangan untuk menyelipkan rambut di belakang telinga Riana. Pemandangan itu hanya menyisakan tawa sinis yang dingin di hatiku. Tiba-tiba, seorang pelayan muda berseragam abu-abu, sambil memeluk setumpuk piring, berlari keluar dari jalan kecil di samping hotel dengan tergesa-gesa hingga nyaris menabrak tempat sampah di sebelahnya. Mataku berbinar. Sambil membawa tas belanja, aku mengikutinya diam-diam. Sepertinya, kesempatanku telah tiba. Aku mengikuti pelayan itu ke sisi hotel. Baru beberapa langkah, piring-piring di pelukannya mulai goyah, dan piring porselen putih di paling atas tampak akan meluncur jatuh. Aku segera maju untuk menahan piring-piring itu dari bawah. Begitu tanganku menyentuh permukaan porselen yang dingin, pelayan itu terkejut dan berseru, "Oh, terima kasih, Mbak." Ia menoleh ke belakang dan menghela napas lega sambil mengusap wajahnya. Saat itulah aku melihat wajahnya yang masih sangat muda. Tanda nama di dadanya bertuliskan Adi. Tumpukan piring yang ia pegang setinggi dadanya, dan karena menahan beban, buku-buku jarinya memutih. "Hati-hati, Mas. Kalau jatuh bisa jadi masalah besar," kataku sambil melepaskan tangan dan membantunya merapikan piring-piring itu. Adi mengangguk dengan wajah seperti mau menangis. "Iya, Mbak. Tamunya banyak sekali hari ini." Dapur terus-terusan mendesak. Ini sudah bolak-balik yang ketiga kalinya. "Ngomong-ngomong, Mbak bukan tamu pernikahan, kan? Kenapa lewat jalan staf?" Pintu masuknya di depan sana. Aku melirik ke pintu kecil bertuliskan ruang staf di kejauhan, lalu berbisik, "Dek, saya mau minta tolong. Kalau kamu bantu, saya kasih 500 ribu. Bagaimana?" Mata Adi membelalak. Piring di tangannya kembali bergetar.
Minta tolong apa ya, Mbak? Kalau yang melanggar hukum, saya tidak mau. Tidak melanggar hukum, kok. Cuma pinjam sesuatu. Aku menunjuk seragam abu-abu yang ia kenakan. Saya pinjam seragam itu selama 2 jam. Bisa? Kalau bisa, tolong tunjukkan tempat ganti bajunya. Selesai urusan, saya langsung kasih uangnya. Adi tampak bimbang dan mengerutkan kening. Wah, tidak bisa, Mbak. Manajer melarang keras meminjamkan seragam. Kalau ketahuan, saya bisa dipecat. Tenang saja, saya cuma masuk sebentar lalu keluar lagi, tidak akan membuat masalah, dan tidak akan ada yang tahu kamu yang meminjamkannya. Aku mengeluarkan uang tunai Rp500.000 dari tas belanja dan menyodorkannya. Coba pikirkan, Rp500.000 ini lebih besar dari gajimu seharian. Saya cuma pinjam 2 jam. Kamu bisa menunggu diam-diam di suatu tempat. Begitu saya ganti baju, seragamnya langsung saya kembalikan. Tidak akan ada yang tahu. Adi menatap uang Rp500.000 itu, lalu menelan ludah. Ia memandang piring di pelukannya bergantian, tampak berpikir sejenak. Beberapa detik kemudian, ia menggigit bibir, mengambil keputusan. Ia meletakkan piring-piring itu di samping dan berbisik, "Baiklah, Mbak. Tapi Mbak harus janji. Kalau ada masalah, saya tidak tahu menahu." Ya, di ruang ganti ada satu seragam cadangan, punya teman yang sudah keluar dan belum didata. Ikut saya. Aku mengikuti Adi masuk ke ruang staf. Di dalamnya hanya ada sebuah sofa tua, satu lemari besi, dan tercium bau makanan yang samar. Adi mengeluarkan satu set seragam yang terlipat rapi dan sepasang sepatu pantofel hitam dari lemari, lalu memberikannya padaku. Ini tidak ada yang pakai. Cepat ganti, Mbak. Saya jaga di luar. Kalau ada yang datang, saya akan berdeham 2 kali. Aku menerima seragam itu dan berjalan ke belakang sofa untuk berganti pakaian dengan cepat. Seragam itu berupa kemeja lengan pendek abu-abu dan celana hitam. Meskipun sedikit kebesaran, setelah memakai ikat pinggang, ukurannya pas. Sepatunya juga pas. Setelah berganti, aku memberikan tas belanjaku pada Adi untuk disembunyikan di lemari, lalu memberikan uang Rp500.000 ke tangannya. "Terima kasih, ya. Nanti aku kembali lagi." Aku merapikan kerah bajuku, memastikan tidak ada yang aneh. Adi memasukkan uang ke sakunya, lalu mengeluarkan serbet putih dari kantongnya dan memberikannya padaku. "Ini disampirkan di lengan, Mbak. Seperti saya, biar tidak ada yang curiga, nanti di dalam jangan keluyuran." Pura-pura saja angkat piring. "Jangan dekat-dekat meja mempelai," manajer terus mengawasi. Aku mengambil serbet itu, menyampirkannya di lengan, dan mengangguk. "Oke, mengerti." Saat aku mengikuti Adi melalui koridor staf menuju ruang perjamuan, aku baru benar-benar menyaksikan kemewahannya. Seluruh lantai teratas ruang perjamuan dihias seperti istana dalam dongeng. Di langit-langit, chandelier kristal raksasa tergantung. Cahayanya menerpa taplak meja merah, membuat peralatan perak di atas meja berkilauan. 88 meja memenuhi aula. Di setiap meja, sebotol anggur dan seikat mawar merah muda tertata rapi. Para tamu dengan berbagai gaun berdiri berkelompok, mengobrol. Para pelayan hilir mudik membawa nampan. Meja mempelai berada di atas panggung tinggi di depan ruangan, dilapisi taplak emas. Baskara dan Riana duduk di tengah, dikelilingi orang-orang yang bersulang. Baskara memegang gelas anggur, tersenyum lebar hingga ke telinga. Sementara Riana bersandar di bahunya, berbicara dengan orang di sebelahnya dengan sikap bangga. Adi menyentuh lenganku pelan dan berbisik, "Saya harus angkat piring lagi, Mbak." "Hati-hati, ya." Selesai berkata, ia membawa nampan menuju dapur. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berpura-pura seperti pelayan lain, mengambil nampan kosong dari meja terdekat dan perlahan berjalan mendekati meja mempelai. Semakin dekat, percakapan mereka semakin jelas. Riana sedang memegang ponselnya, pamer kepada seorang wanita di sebelahnya. "Lihat ini, mahkotaku. Mas Baskara pesan khusus dari luar negeri. Terbuat dari emas murni berhiaskan berlian. Gaun pengantin ini juga pesanan khusus, ongkos jahitnya saja lebih dari 100 juta. Wanita itu langsung menunjukkan wajah iri. "Riana,
Kamu bahagia sekali, ya? Pak Direktur baik sekali padamu. Mendengar itu, Baskara semakin erat merangkul bahu Riana. Istriku satu-satunya, kalau bukan aku yang merawatnya, siapa lagi? Selama Riana bahagia, uang berapapun tidak masalah. Aku berdiri agak jauh, menggenggam nampan di tanganku erat-erat, dalam hati, aku tertawa sinis. Tertawalah sepuasnya sekarang, sebentar lagi kalian akan menangis. Aku harus mencari kesempatan untuk memeriksa informasi pembayaran Baskara di meja resepsionis. Tidak boleh gagal sedikit pun. Aku membawa nampan kosong berkeliling meja mempelai 2-3 kali, sambil melirik ke arah meja resepsionis di dekat pintu masuk. Di sana, 2 staf berseragam biru tua sedang memeriksa dokumen. Beruntung, tidak ada orang lain di sekitar sana. Saat aku berpura-pura akan membawa nampan ke dapur untuk mencari kesempatan kembali ke meja resepsionis, tiba-tiba seseorang menarik lenganku dari belakang dengan kasar. Tarikannya begitu kuat hingga aku nyaris menjatuhkan nampan. "Hei, pelayan. Kesini sebentar." Saat menoleh, aku melihat Riana duduk menyilangkan kaki sambil memegang gelas anggur, memanggilku. Ketika aku berbalik, ia sengaja mengangkat tangan kirinya ke arah cahaya. Di jari manisnya, sebuah cincin berlian sebesar telur puyuh terpasang. Berlian itu memantulkan cahaya chandelier hingga menyilaukan mata, dan rangka cincin dari emas putihnya memiliki ukiran yang rumit. Sekali lihat saja sudah tahu itu barang mahal. Aku menyembunyikan perasaanku dan berjalan mendekat, berbicara seperti pelayan pada umumnya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Nyonya?" Riana tidak berkata apa-apa, tapi matanya memberi isyarat ke arah Baskara di sebelahnya. Baskara langsung mengerti dan tersenyum. "Istriku mau minum jus jeruk peras yang di sana. Jangan terlalu penuh, ya?" Aku mengambil botol jus jeruk di meja, membuka tutupnya, dan perlahan menuangkannya ke gelas di depan Riana dengan hati-hati. Baru setengah gelas, Riana mengulurkan tangan dan mencengkram pergelangan tanganku. Jari-jarinya dingin, tapi cengkramannya begitu kuat hingga pergelangan tanganku terasa sakit. "Tunggu, tunggu." Riana memanjangkan suaranya, menatapku dengan senyum mengejek. "Pelayan ini kenapa ceroboh sekali? Menuang jus saja tidak bisa. Kalau tumpah ke gaunku bagaimana? Gaun ini impor, kamu tidak akan sanggup membayarnya." Aku menghentikan gerakanku dan menatap wajahnya. Masih dengan nada datar, aku berkata, "Maaf, Nyonya. Saya akan lebih berhati-hati." "Hati-hati saja apa cukup?" Riana melepaskan pergelangan tanganku, lalu mengangkat tangan kirinya lagi ke hadapanku, sambil menggoyangkan cincin berliannya. "Lihat baik-baik, ya, cincin ini 3 karat. Mas Baskara susah payah mencarinya dari Afrika Selatan. Harga berlian mentahnya saja sudah lebih dari 2 miliar. Seumur hidupmu, kamu pasti belum pernah lihat berlian sebesar ini, kan?" 2 atau 3 wanita yang tampak akrab dengan Riana segera ikut menimpali. "Wow, lebih dari 2 miliar. Riana, bahagia sekali kamu?" Berliannya besar sampai silau. Rangkanya juga mewah sekali. Pak Direktur benar-benar perhatian sama Riana, tidak seperti orang lain, sudah menikah bertahun-tahun tidak dapat perhiasan satupun. Kalimat terakhir itu sengaja diucapkan agar aku mendengarnya. Suaranya tidak keras, tidak pelan, tapi jelas sekali itu ejekan untukku. Buku-buku jariku yang memegang botol jus memutih, tapi di wajahku tidak ada emosi apapun. Aku hanya menuangkan sisa jus ke dalam gelas dan meletakkan kembali botolnya. Melihatku tidak bereaksi, Riana mungkin merasa tidak seru. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbisik agar hanya kami berdua yang dengar. "Ku dengar kamu sudah cerai dari Baskara dan diusir dari rumah tanpa membawa apa-apa, ya? Pantas saja. Wanita tidak becus sepertimu, selain mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak, memangnya bisa apa? Sekarang Mas Baskara bersamaku, apapun yang kuinginkan pasti kudapatkan. Kalau kamu, rumah untuk tinggal saja belum punya, kan?" Aku meletakkan barang yang kupegang dan menatap wajahnya. Ketenangan yang tadi kutunjukkan hilang sudah. Di mataku hanya ada tatapan dingin. "Nyonya, apakah saya keluar dari rumah tanpa apa-apa atau tidak, itu bukan urusan Anda. Sekalipun cincin itu mahal, itu barang yang dibelikan orang lain.
Sedangkan saya, meskipun sekarang tidak punya apa-apa, saya bisa berdiri di atas kaki sendiri, jauh lebih nyaman. Tidak seperti orang lain yang harus bergantung pada orang lain tapi masih berlagak sombong. Melihat seorang pelayan rendahan berani melawannya, raut wajah Riana langsung mengeras. Ia menggebrak meja dengan keras dan membentak, "Apa katamu? Pelayan rendahan berani menceramahiku? Akan kupanggil manajer untuk memecatmu sekarang juga." Bentakannya membuat tamu-tamu di sekitar menoleh, dan bisik-bisik pun berhenti. Baskara mengerutkan kening. Meskipun tidak senang, ia tetap membela Riana. Ia menoleh padaku dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu katakan pada istriku? Minta maaf padanya sekarang. Atau aku akan benar-benar memanggil manajer." Aku tidak mempedulikan Baskara, tapi menatap Riana dan tersenyum dingin. Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kenapa harus minta maaf? Kalau tidak puas dengan pelayanan saya, panggil saja manajer. Tapi jangan merendahkan orang lain sembarangan. Tiba-tiba, seorang manajer berjas hitam, mungkin mendengar keributan, bergegas menghampiri. Ia membungkuk pada Baskara dan Riana lebih dulu, lalu menoleh padaku dengan tatapan tegas. "Pelayan? Ada apa ini? Bertengkar dengan tamu?" Riana segera menunjukku dan memfitnah, "Manajer, lihat ini. Pelayan Anda pelayanannya buruk, masih berani membantah saya. Mengatakan saya merendahkannya? Pecat dia sekarang juga." Sebelum aku sempat membuka mulut, sebuah suara datang dari samping. "Pak Manajer, salah paham. Saya yang minta teman saya ini untuk membantu. Hanya sedikit salah paham." Saat menoleh, aku melihat Adi membawa nampan dan bergegas datang. Ia tersenyum pada manajer dan berkata, "Ini teman kerja saya, Pak. Hari ini tamunya banyak. Mungkin dia sedikit gugup. Tidak sengaja, kok." "Ibu Riana, saya benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau saya gantikan dengan segelas jus yang baru?" Manajer itu menatap Adi, lalu menatap Baskara. Melihat Baskara tidak berkata apa-apa lagi, ia mencoba menengahi. "Oh, ternyata salah paham. Ibu Riana, jangan marah, ya, nanti saya gantikan dengan pelayan yang baru." Lalu ia menatapku dengan tajam. "Kamu, ikut saya sebentar. Lain kali hati-hati." Aku mengikuti manajer itu pergi. Saat melewati Adi, aku melihatnya memberiku tatapan sekilas, isyarat agar aku tidak khawatir. Aku berterima kasih dalam hati, dan sekaligus merasa lega. Kalau bukan karena Adi, hari ini aku pasti dalam masalah. Tapi penghinaan yang Riana lakukan padaku, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tunggu saja, nanti saat membayar, dia pasti akan menangis. Manajer membawaku ke depan pintu gudang di sudut ruang perjamuan. Wajahnya masih tegang. Ia menyilangkan tangan di belakang punggung, dengan postur seorang atasan yang akan menegur bawahannya. "Ada apa ini?" Manajer itu mengerutkan kening dan berbisik. "Kamu tahu ini acara apa? Pak Direktur Baskara menyewa seluruh hotel. Ibu Riana itu pengantin wanitanya. Berani-beraninya kamu cari masalah dengan orang selevel itu. Mau dipecat?" Aku menunduk, pura-pura takut dan merasa bersalah. Sambil memainkan ujung bajuku, aku berkata, "Pak Manajer, maaf. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya baru hari pertama kerja paruh waktu, jadi sedikit gugup dan tidak menjaga ucapan. Selanjutnya tidak akan terjadi lagi." Berpura-pura menjadi pegawai paruh waktu yang baru adalah cara teraman. Aku bisa beralasan tidak tahu aturan, dan tidak akan ada yang mencurigai identitasku. Pegawai paruh waktu yang canggung adalah hal yang wajar. Mendengar ucapanku, manajer itu terdiam sejenak, lalu suaranya melunak. "Oh, pegawai paruh waktu. Pantas saja ceroboh. Sudahlah. Kali ini karena Adi yang membantumu bicara, aku lepaskan. Tapi ingat, lain kali jangan dekati meja mempelai. Sana. Angkat beberapa kardus anggur di koridor itu ke meja resepsionis. Lalu setelah itu, berdiri saja di belakang, jangan berkeliaran membuat masalah lagi." Aku diam-diam bersukacita dalam hati, tapi di luar aku mengangguk patuh. "Terima kasih, Pak Manajer. Saya akan bekerja dengan baik, tidak akan membuat masalah lagi."
Manajer itu melambaikan tangan dan kembali ke ruang perjamuan. Aku memandanginya pergi, lalu menghela napas lega diam-diam. Sambil mengepalkan tangan, semuanya berjalan sesuai rencana. Mengangkat anggur ke meja resepsionis memberiku kesempatan untuk berbicara dengan staf secara alami. Aku bergegas ke gudang di belakang untuk memeriksa kardus-kardus anggur dan minuman keras yang menumpuk. Di kardus-kardus itu tertempel logo merek mewah, sekali lihat saja sudah tahu harganya mahal. Aku mencari troli kecil, mengangkat 2 kardus anggur ke atasnya, lalu mendorongnya ke ujung koridor. Di koridor nyaris tidak ada orang. Dan staf yang lalu lalang semuanya terburu-buru, tidak ada yang memperhatikanku. Meja resepsionis berada di sebelah lift di ujung koridor. 2 staf yang kulihat dari jauh tadi masih di sana. Seorang staf wanita yang lebih tua berseragam biru tua sedang memeriksa tanda terima, dan seorang staf yang lebih muda sedang merapikan daftar tamu. Aku mendorong troli perlahan, sengaja membuat suara roda yang berisik untuk menarik perhatian mereka. "Permisi, mau antar 2 kardus anggur." Aku menghentikan troli dan tersenyum pada staf yang lebih tua. Ia melirikku sekilas, lalu menunjuk ke sudut di samping meja resepsionis. "Taruh di sana saja. Nanti ada yang angkat." "Kamu pegawai paruh waktu hari ini, ya? Belum pernah lihat wajahmu." "Iya, Bu. Baru hari pertama, jadi masih agak canggung," kataku sambil menurunkan kardus, lalu bertanya dengan santai, "Bu, tadi saya dengar dari teman, katanya Pak Direktur sewa seluruh hotel, ya? 88 meja, tagihannya pasti besar sekali." "Ya?" Staf itu menghela napas, lalu mengangkat gelas air di mejanya untuk minum. "Jangan ditanya. Biaya sewa tempat, makanan, minuman, totalnya paling tidak 5 miliar rupiah. Pak Direktur sejak awal memesan sudah bilang akan bayar pakai black card-nya, limitnya besar sekali, tidak perlu khawatir." Mendengar kata black card, aku merasa tenang. Aku melihat staf muda yang masih menunduk sibuk dengan dokumennya, lalu berbisik dengan suara lebih pelan, "Bu, saya mau kasih tahu rahasia. Jangan bilang siapa-siapa, ya. Tadi saya dengar manajer teleponan di belakang, katanya black card Pak Direktur ada sedikit masalah. Tidak tahu masalah apa, tapi katanya nanti pas bayar kalau ada masalah jangan kaget, ikuti saja prosedurnya." Staf itu tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. "Black card bermasalah? Tidak mungkin. Kartu Pak Direktur saya pernah lihat, limitnya tinggi sekali. Dulu juga selalu bayar pakai kartu ini, tidak pernah ada masalah." "Saya juga tidak begitu yakin, Bu. Kebetulan dengar saja, makanya saya kasih tahu duluan, biar nanti kalau benar-benar ada masalah, Ibu tidak kaget." Aku berpura-pura berniat baik dan menambahkan, "Tidak usah terlalu khawatir, Bu. Mungkin manajer cuma bercanda. Tapi kalau memang terjadi sesuatu, ikuti saja aturannya. Tamu sebesar apapun jangan mengalah, nanti malah jadi masalah." Staf itu mengangguk dan berkata sambil berpikir, "Benar juga. Entah benar atau tidak, lebih baik tahu duluan. Nanti kalau Pak Direktur datang, harus coba gesek kartunya dulu. Kalau ada masalah, baru dipikirkan lagi." "Terima kasih, ya, sudah memberitahu." "Sama-sama, Bu. Kita kerja di tempat yang sama, harus saling bantu." Aku tersenyum dan menunjuk troli. "Kalau begitu saya permisi dulu." "Ya, kalau ada yang perlu diangkat lagi, panggil saja." "Iya." Staf itu melambaikan tangan dan kembali fokus pada tanda terimanya. Aku mendorong troli kosong kembali, merasa sangat lega. Semuanya sudah siap. Kata-kataku tadi bukan untuk mengonfirmasi bahwa kartu itu dibatalkan, tapi untuk memberi peringatan dini kepada staf di meja resepsionis. Nanti, ketika Baskara menyodorkan black card-nya, dan staf melihat kartu itu dibatalkan, mereka akan berpikir kartu itu memang bermasalah. Mereka tidak akan mencurigaiku, dan juga tidak akan memberitahu Baskara sebelumnya. Saat berbelok di sudut koridor, aku berpapasan dengan Adi yang sedang membawa nampan kosong. Melihatku, ia bergegas mendekat dan berbisik, "Bagaimana, Mbak? Tadi manajer bilang apa?" Kelihatannya ngobrol lama di meja resepsionis. "Tidak ada apa-apa, kan?" "Tidak apa-apa. Manajer tidak bilang apa-apa. Malah disuruh angkat kardus minuman,
Aku menepuk lengan Adi pelan dan berkata, "Tadi terima kasih banyak sudah membantu. Kalau bukan karena kamu, hari ini aku pasti sudah dipecat." Adi menggaruk kepala dan tersenyum. "Tidak apa-apa, Mbak, sesama rekan kerja harus saling bantu." Oh ya, di dekat meja mempelai tadi ribut lagi, Pak Direktur mabuk dan membual pada orang lain. "Jangan ke sana lagi, ya?" Aku menjadi tertarik dan bertanya. "Membual tentang apa?" "Ya, soal yang itu-itu saja. Pamer betapa kayanya dia, betapa megahnya pernikahan hari ini. Katanya semua biaya hari ini dia yang bayar, suruh semua orang makan minum sepuasnya." Adi mencibir. Kelihatannya seperti ingin mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dia berhasil menikahi Ibu Riana. Senyum dingin muncul di bibirku. Baskara, semakin sombong kamu sekarang, semakin menyedihkan kamu akan jatuh nanti. Kamu pikir biaya 5 miliar ini bisa diselesaikan dengan selembar black card? Tapi kamu lupa. Kan, pemilik kartu itu bukan hanya kamu seorang. Sementara aku mengobrol sebentar dengan Adi, dari dalam ruang perjamuan terdengar sorak-sorai yang riuh. Suaranya begitu keras hingga terdengar sampai ke koridor belakang. Adi mengerutkan kening dan melihat ke arah ruang perjamuan. "Hah? Pak Direktur pasti mulai membual lagi." Saya cek situasinya sebentar. "Ya? Mbak tunggu di sini saja. Jangan keluyuran." Aku mengangguk. Setelah Adi pergi, aku perlahan mengintip dari balik pilar di dekat pintu masuk. Seperti yang kuduga, Baskara sedang berdiri di tengah ruangan. Ia mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi, separuh tuxedo putihnya basah oleh anggur, tapi ia tidak peduli, wajahnya memerah karena alkohol, dan ia berjalan sempoyongan. Sekali lihat saja sudah tahu ia sangat mabuk. Di sekelilingnya, ada beberapa pria yang memanggilnya kakak dan adik. Seorang pria berkemeja mewah menepuk bahunya dan tertawa. "Pak Direktur, pesta pernikahan hari ini benar-benar luar biasa. 88 meja, makanannya semua premium. Skala sebesar ini kami tidak bisa membayangkannya." Pujian itu membuat Baskara semakin besar kepala. Ia mengangkat gelas anggurnya lebih tinggi lagi, dan berteriak kepada semua tamu. "Semuanya, terima kasih banyak sudah datang ke pernikahan saya, Baskara. Saya sangat bahagia akhirnya bisa menikahi Riana, istri saya." Ia berhenti sejenak, bersendawa, lalu berteriak lebih keras lagi. "Jadi, hari ini, semua biaya di sini, makanan, minuman, dan kalau ada yang mau menginap di hotel, semua biaya akomodasi, saya yang traktir. Makan dan minumlah sepuasnya. Jangan sungkan. Saya, Baskara, punya uang." Seketika, ruang perjamuan hening sejenak, lalu dipenuhi tawa dan sorak-sorai. "Pak Direktur memang dermawan. Pantas saja jadi direktur, kaya raya. Kalau begitu kami tidak akan sungkan." Beberapa tamu muda segera mengambil botol anggur di meja dan menuangkannya ke gelas. Riana berjalan keluar dari meja mempelai dan menggandeng lengan Baskara. Wajahnya berseri-seri. Ia sengaja berkata dengan nada manja, "Sayang, jangan minum banyak-banyak, nanti tidak baik untuk kesehatanmu. Tapi kamu baik sekali pada semua orang seperti ini, aku juga senang." Sambil berbicara, ia sengaja memamerkan cincin berlian di jarinya sekilas kepada para tamu. Sikap bangganya itu membuatku muak. Baskara menepuk tangan Riana pelan, matanya sayu tapi penuh kebanggaan. "Sayang, jangan khawatir. Uang segini kecil. Asalkan kamu bahagia dan teman-teman kita senang, itu sudah cukup. Saya, Baskara, uang sebanyak apapun bisa kudapat. Limit di black cardku bisa untuk mengadakan pesta pernikahan seperti ini 10 kali lagi." Seketika, terdengar bisik-bisik pelan di antara kerumunan. Seorang pria parubaya berjas berbisik kepada wanita di sebelahnya, "Sombong sekali orang itu, baru cerai langsung menikah dengan selingkuhannya, dan foya-foya seperti ini, takut orang lain tidak tahu dia kaya, ya?" Wanita itu menarik lengannya pelan dan berbisik, "Pelan-pelan. Nanti dia dengar. Tapi bukankah dulu kondisi keuangan perusahaannya tidak begitu baik? Kenapa tiba-tiba bisa boros seperti ini? Siapa tahu. Mungkin cuma besar gengsi saja." Meskipun percakapan mereka pelan,
Aku yang berdiri di balik pilar bisa mendengarnya dengan jelas. Aku tertawa sinis dalam hati. Besar gengsi? Bukan. Uang di black card itu, separuhnya adalah uangku. Meskipun sekarang sudah tidak tersisa sepeser pun. Baskara masih terus membual pada orang di sekitarnya. Ia mencoba bersulang dengan orang di sebelahnya, tapi meleset hingga menimbulkan suara klang, dan anggur tumpah ke baju orang itu. Oh, maaf, maaf. Baskara meminta maaf dengan canggung, tapi tidak ada raut penyesalan sedikit pun. Ia malah tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Baju kotor sedikit saja. Nanti kubelikan yang baru, pilih saja yang bermerek." Pria yang bajunya terkena tumpahan anggur itu wajahnya menegang, tapi ia memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Pak Direktur senang." Riana ikut menimpali di sampingnya. "Iya, sehelai baju saja apa artinya? Mas Baskara kita kaya raya, nanti dibelikan yang lebih bagus." Aku memandangi mereka berbicara dan mulai menghitung mundur dalam hati. "Baskara, semakin sombong kamu sekarang, semakin malu kamu nanti saat membayar. Kamu lupa, ya, bahwa black cardku adalah alat serbaguna. Hari ini, akan kutunjukkan padamu bagaimana rasanya jatuh dari surga ke lumpur." Tiba-tiba, Adi datang ke sampingku diam-diam dan berbisik. Orang itu membual tidak tahu diri. "Nanti pas bayar tidak bisa, pasti seru sekali." "Oh ya, tadi saya dengar orang di dapur bilang, Ibu Riana terus-menerus mendesak Pak Baskara untuk membayar. Mungkin dia ingin total tagihan diumumkan di meja resepsionis biar orang lain dengar, biar bisa pamer lebih lagi." Mataku berbinar. "Riana, kamu benar-benar asisten terbaikku. Semakin kamu terburu-buru, semakin cepat pertunjukan ini dimulai. Aku benar-benar ingin tahu." Saat mendengar kalimat maaf, kartu ini telah dibatalkan dari meja resepsionis, apakah senyum bangga itu masih bisa bertahan? Baskara masih terus bersulang dengan orang-orang dan membual. Tapi tiba-tiba, Riana menarik lengannya. Ia memasang wajah manja, tapi suaranya sengaja dikeraskan agar orang di sekitarnya mendengar. "Sayang, sudahlah. Ini sudah hampir jam 10 malam. Kita bayar saja, yuk." Baskara bersendawa dan menggelengkan kepala, matanya masih sayu. "Bayar? Buru-buru amat? Minum lagi? Lah. Lagi seru." Riana menghentakkan kakinya, ekor gaun pengantinnya ikut bergetar. Ia memainkan cincin berlian di jarinya, sambil sengaja tersenyum pada para tamu. "Aku cuma ingin cepat-cepat tahu berapa banyak uang yang kita habiskan untuk pernikahan ini, biar orang lain tahu betapa baiknya kamu padaku. Lagi pula, tamunya sebanyak ini, masa harus menunggu sampai kita selesai bayar? Nanti kehilangan muka." Muka yang ia maksud jelas sekali adalah mengumumkan total tagihan di meja resepsionis untuk pamer. Betapa mewah pernikahan ini dan betapa ia adalah pengantin wanita yang sangat dicintai. Wanita yang akrab dengannya segera menimpali. "Iya, Pak Direktur. Ibu Riana benar. Cepat bayar saja. Kami juga ingin tahu pernikahan semegah ini habis berapa. Pak Direktur dermawan begini, angkanya pasti fantastis. Kami semua menantikannya." Mendengar pujian, Baskara menjadi senang. Ia menepuk punggung tangan Riana pelan. Ia meletakkan gelas anggur di tangannya ke nampan pelayan di sebelahnya, lalu berkata dengan suara cadel, "Baiklah, turuti kata sayangku. Cuma bayar, bukan masalah besar. Ayo, sayang, aku antar kamu bayar. Biar semua orang dengar jelas berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk pernikahan kita." Ia merangkul pinggang Riana dan berjalan sempoyongan menuju meja resepsionis. Riana tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Sambil berjalan, ia sengaja mengangkat ekor gaunnya lebih tinggi untuk memamerkan sepatu hak tingginya yang berhias berlian. Ia bahkan melambaikan tangan pada para tamu, seperti seorang aktris yang berjalan di karpet merah acara penghargaan. Para tamu di sekitarnya pun mulai riuh. Sekelompok orang mengikuti mereka ke meja resepsionis. Ada yang mengambil foto dengan ponsel, ada yang berbisik-bisik. "Lihat, mau mengumumkan jumlahnya di depan orang banyak. Pasti kaya raya sekali. Paling tidak 5 miliar, lah. Riana benar-benar beruntung. Baru menikah sudah dimanjakan seperti ini." Aku bersembunyi di balik pilar,
memandangi mereka yang dikelilingi kerumunan berjalan pergi, sambil tertawa sinis dalam hati. Tunggu sebentar lagi, kalian tidak akan bisa tertawa. Adi datang ke sampingku dan berbisik, sudah datang, sudah datang. Sebentar lagi sampai di meja resepsionis. Nanti kalau Pak Direktur tahu kartunya tidak bisa dipakai, mungkin dia pingsan di tempat. Pingsan itu masih bagus. Aku menatap punggung Baskara dan berkata dengan dingin, kalau dia tahu yang membatalkan kartu itu adalah aku, mungkin dia akan marah sampai meledak. Mata Adi membelalak. Mbak? Kok bisa? Kartu itu kan? Awalnya memang ada bagianku di dalamnya, jelasku singkat. Itu harta Gonogini waktu kami masih bersama. Mana bisa aku biarkan uangku dipakai untuk menikahi selingkuhannya? Adi mengangguk seolah baru mengerti. Oh, begitu. Kalau begitu, syukurin. Saya juga tidak suka orang itu. Sama istri lama pelit. Sama selingkuhan boros. Sekarang dipermalukan. Pantas saja. Sementara kami berbicara, Baskara dan Riana telah sampai di meja resepsionis. Riana melangkah maju lebih dulu dengan senyum bangga dan berkata dengan suara manis. Mbak, kami mau bayar. Atas nama Bapak Direktur Baskara, semua biaya hari ini sudah dijumlahkan. Kan? Nanti pas mengumumkan totalnya, suaranya dikeraskan, ya, biar semua orang dengar. Paham, kan? Staf di meja resepsionis menatapnya sekilas, lalu menatap Baskara yang sempoyongan di sebelahnya. Teringat kata-kataku tadi, matanya menunjukkan keraguan, tapi kemudian ia mengangguk. Ia mengambil tanda terima dan berdeham. Bapak Direktur Baskara, total pembayaran hari ini sudah keluar. Semuanya sebesar. Riana segera memotongnya dan melambaikan tangan pada para tamu di sekitarnya. Ayo, semuanya, harap perhatian. Sekarang akan diumumkan total tagihannya. Bisik-bisik di sekitarnya langsung hening. Semua mata tertuju pada staf di meja resepsionis. Bahkan Baskara menegakkan tubuhnya dan memasang tatapan bangga. Aku mengepalkan tangan dan berteriak dalam hati, sekarang, waktunya memanen. Staf di meja resepsionis menatap tanda terima, lalu menatap Baskara. Saat akan mengumumkan jumlahnya, tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata, Bapak Direktur, sebelumnya, boleh saya periksa dulu black card-nya, untuk memastikan bisa digunakan untuk pembayaran? Ini untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi. Riana langsung mengangguk. Iya, sayang. Cepat keluarkan kartunya. Biar semua orang lihat betapa hebatnya kartumu. Baskara tersenyum bangga dan merogoh saku jasnya. Setelah merogoh cukup lama, ia mengeluarkan sebuah kartu kredit hitam dengan ukiran emas. Kartu itu berkilauan di bawah cahaya lampu. Ia meletakkan kartu itu di atas meja dengan suara brak dan berkata dengan lantang, gesek saja. Gesek sepuasnya. Uang segini tidak akan menggoyahkan limit di kartuku. Staf di meja resepsionis mengambil black card itu, memasukkannya ke mesin EDC, dan menekan beberapa tombol. Kemudian, ia menatap Baskara, tapi raut wajahnya langsung berubah. Wajah yang tadinya tenang menjadi penuh kebingungan dan ketidakpastian. Riana, melihat staf itu diam, mendesak, Mbak, kenapa? Cepat gesek. Apa limitnya terlalu besar sampai mesinnya tidak bisa baca? Staf di meja resepsionis tidak mempedulikannya dan menggesek kartu itu sekali lagi. Kemudian ia menatap layar mesin EDC sejenak, lalu menatap Baskara sambil berkata dengan ragu, Bapak Direktur, kartu ini aneh. Senyum di wajah Baskara langsung hilang. Aneh? Apanya yang aneh? Kartuku baik-baik saja. Mana mungkin ada masalah? Para tamu di sekitarnya mulai berbisik-bisik. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Aku yang berada di balik pilar nyaris tidak bisa menahan senyum di sudut bibirku. Akhirnya, pertunjukan dimulai. Ketika staf di meja resepsionis mengatakan kartunya bermasalah, Baskara langsung meledak. Ia melangkah maju dan menggebrak meja, membentak dengan suara serak karena alkohol, apa katamu? Kartuku bermasalah? Kamu salah gesek, ya? Coba lagi. Staf di meja resepsionis terkejut dengan sikapnya, tapi tetap tenang. Ia mengeluarkan kartu dari mesin, memasukkannya kembali, dan menekan tombol dengan hati-hati.
Kemudian ia membalikan layar ke arah Baskara dan berkata dengan jelas, "Bapak Direktur, silakan lihat sendiri. Di layar tertulis kartu dibatalkan, tidak bisa melakukan transaksi, saya sudah periksa 2 kali, hasilnya sama." Mata Baskara terpaku pada layar. Huruf-huruf putih kecil itu menusuk matanya seperti jarum. Ia tertegun sejenak, lalu merebut black card itu dari tangan staf dan menatapnya lekat-lekat. Ia meraba-raba ukiran emasnya berulang kali, seolah itu adalah kartu yang belum pernah ia lihat. Tidak mungkin. Suara Baskara bergetar. Ia memeriksa nomor kartu, lalu menatap staf itu lagi, berkata dengan tidak percaya, "Kartu ini kemarin masih kupakai. Bagaimana bisa dibatalkan? Kamu merusak kartuku, ya? Atau mesin ini yang rusak?" Para tamu di sekitarnya langsung riuh. Suasana yang tadinya meriah berubah menjadi canggung dan aneh. Apa? Kartu dibatalkan? Tadi masih membuat limitnya besar, sekarang tidak bisa bayar? Besar gengsi sampai malu sendiri, ya? Sengaja bikin pesta besar-besaran tapi tidak punya uang untuk bayar? Bisik-bisik itu seperti palu kecil yang menghantam hati Baskara. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat, dan tangan yang memegang black card itu gemetar. Riana juga terkejut. Ia menarik lengan Baskara dan berkata dengan suara seperti mau menangis, "Sayang, ada apa? Kenapa kartumu bisa dibatalkan? Pasti ada yang salah." Baskara tidak mempedulikannya dan menyodorkan kembali kartu itu kepada staf dengan panik. "Coba lagi, mesinnya pasti rusak. Coba pakai mesin lain, cepat." Staf di meja resepsionis mengerutkan kening, tapi dengan sabar menggesek kartu itu di mesin lain di sebelahnya, hasilnya sama. Layar tetap menunjukkan pesan kartu dibatalkan. Saat itu, manajer hotel, mendengar keributan, datang menghampiri. Ia melihat layar, lalu melihat Baskara yang pucat pasi, dan berkata, "Bapak Direktur, mesin EDC di hotel kami semua terhubung dengan sistem komputer pusat. Tidak mungkin rusak bersamaan 2 mesin. Apakah kartunya sudah kedaluarsa atau pernah dilaporkan untuk dibatalkan sebelumnya?" "Tidak." Baskara nyaris berteriak. Ia mundur selangkah dan sempoyongan, Riana nyaris tidak bisa menahannya. Ia menatap black card di tangannya dengan tatapan kosong. Merasa kepalanya pening. Kartu ini dibuat saat pernikahannya denganku memasuki tahun ketiga. Kartu utama ada padanya, kartu tambahan ada padaku. Kemarin ia masih memakai kartu ini untuk membelikan Riana tas bermerek. Bagaimana bisa dibatalkan dalam semalam? Kesalahan bank? Atau, tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia mengangkat wajah, melihat sekeliling seolah mencari seseorang di kerumunan. Aku, yang berada di balik pilar, melihat tatapan paniknya dengan jelas. Dia pasti sudah teringat padaku. Bahwa kartu tambahan dari kartu ini ada padaku, dan separuh uang di dalamnya adalah milikku. Riana, melihat Baskara diam dan bisik-bisik para tamu semakin kencang, mulai panik. Ia nyaris menangis, membentak staf dan manajer. "Tidak mungkin. Kartu ini tidak ada masalah. Kalian pasti punya rencana jahat. Kalian merusak kartunya, kan? Kalau mau memeras kami, tidak akan kami biarkan." Wajah manajer mengeras. "Nyonya, mohon jaga ucapan Anda. Hotel kami beroperasi dengan benar. Tidak ada hal seperti itu. Kondisi kartunya seperti yang terlihat, sudah dibatalkan, dan itu bukan urusan kami." Baskara baru sadar. Ia mendorong Riana menjauh dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tapi karena panik, jarinya licin dan tidak bisa membuka kunci. Ia bergumam, "Akan kutelepon bank, akan kutanyakan sampai jelas. Pasti kesalahan bank." Semua tamu terdiam, memandangi Baskara yang panik menelepon. Mata mereka seperti sedang menonton pertunjukan. Beberapa bahkan diam-diam mengambil foto. Aku menatap kepanikan Baskara dan tertawa sinis dalam hati. "Baskara, sekarang menelepon sudah terlambat. Aku sudah memberitahu bank bahwa kartu ini, jika dibatalkan, tidak bisa dipulihkan. Dan uang di dalamnya sudah ditransfer semua ke rekeningku." Baskara akhirnya berhasil membuka kunci, mencari nomor call center bank, dan menelepon. Setelah beberapa kali nada sambung,
Telepon diangkat. Ia langsung membentak, "Halo, Bank, saya Baskara. Kenapa black card saya dibatalkan? Ini kesalahan kalian, kan? Cepat pulihkan sekarang juga." Terdengar suara dari seberang telepon, dan suara Baskara langsung melemah. Ia mengerutkan kening dan mengangguk-angguk, wajahnya semakin kaku. Akhirnya, ia tidak kuat berdiri dan harus bersandar di meja untuk menopang tubuhnya. Setelah menutup telepon, ponsel itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai, layarnya retak. Ia menatap ponsel di lantai, lalu menatap black card di tangannya, dan bergumam dengan tatapan kosong seperti orang tanpa jiwa, "Tidak mungkin, kenapa? Beraninya dia. Aku yakin bank telah memberitahunya dengan jelas bahwa kartu ini dibatalkan oleh pemegang kartu tambahan sesuai persetujuan pemegang kartu utama. Dan uang di dalamnya telah dibagi kepada pemegang kartu tambahan, yaitu aku, sesuai prosedur hukum." Akhirnya ia mengerti. Ini bukan kesalahan bank, bukan kesalahan hotel, tapi perbuatanku. Para tamu, melihat sikap Baskara, semakin keras berbisik, beberapa bahkan mulai tertawa sinis. Riana, melihat tatapan kosong Baskara dan mendengar tawa ejekan di sekitarnya, akhirnya menangis. Ia bersandar di dada Baskara dan berteriak, "Sayang, ini ada apa? Pernikahan kita bagaimana? Kita belum bayar." Baskara memeluk Riana, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap black card di tangannya dengan tatapan kosong, berdiri diam seperti boneka yang talinya putus. Aku memandangi keadaan mereka yang menyedihkan dan tersenyum puas. Ini baru permulaan. Penghinaan yang lebih besar menanti mereka. Baskara memeluk Riana yang terisak-isak, sambil mendengarkan bisikan dan tawa ejekan dari para tamu. Suara-suara itu seperti jarum yang menusuk jantungnya. Ia mengangkat wajah, berpura-pura tenang, dan berteriak pada para tamu, "Semuanya salah paham. Kartu ini tidak dibatalkan. Pasti kesalahan sistem bank. Kemarin saya masih pakai. Bagaimana bisa tiba-tiba dibatalkan? Sistemnya bermasalah." Sambil berbicara, ia membungkuk untuk mengambil ponselnya yang layarnya retak. Tapi layar itu sudah hancur dan tidak bisa digunakan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia berjalan ke arah seorang pria berjas yang berdiri di dekatnya, yang merupakan wakil direktur perusahaannya yang akrab dengannya. "Pak Hermawan, pinjam ponsel Anda. Saya harus menelepon dan memprotes bank lagi. Pasti kesalahan sistem." Wakil direktur Hermawan dengan enggan mengeluarkan ponselnya dan memberikannya. Baskara, dengan tangan gemetar, menelepon call center bank lagi. Setelah beberapa kali nada sambung, telepon diangkat. Ia langsung berteriak, "Halo, call center bank, saya Baskara. Black card saya. Katanya dibatalkan. Ini kesalahan sistem, kan? Cepat periksa." Sebuah suara yang sopan namun dingin terdengar dari seberang. "Bapak Baskara, setelah kami periksa, black card Anda telah resmi dibatalkan pada pukul 1 siang hari ini. Permintaan pembatalan dilakukan oleh pemegang kartu tambahan, dan seluruh prosedur telah sesuai dengan peraturan. Ini bukan kesalahan sistem." "Pemegang kartu tambahan?" Suara Baskara nyaris menjadi jeritan. "Pemegang kartu tambahan itu mantan istri saya. Beraninya wanita itu membatalkan kartu sesuka hatinya? Kartu ini milik saya. Uang di dalamnya juga milik saya. Apa hak kalian membatalkannya untuk dia?" Petugas call center tetap tenang. "Bapak, sesuai dengan perjanjian yang Bapak tanda tangani saat pembuatan kartu, pemegang kartu tambahan dapat mengajukan pembatalan dengan menyerahkan KTP dan surat nikah kedua belah pihak. Selain itu, dana di dalam kartu dianggap sebagai harta gonogini yang harus dibagi sesuai prosedur hukum saat terjadi perceraian. Kami telah memeriksa semua dokumen terkait, dan akta cerai serta perjanjian pembagian harta yang diajukan oleh pemegang kartu tambahan adalah sah. Oleh karena itu, proses pembatalan telah sesuai dengan hukum, perjanjian pembagian harta." "Kapan aku menulis yang seperti itu?" Baskara sudah kehilangan akal. Ia meremas ponsel di tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. "Kalian pasti salah. Aku tidak pernah menulis hal seperti itu. Kalau tidak segera pulihkan kartuku, akan kutuntut kalian semua. Mohon maaf, Bapak."
Proses pembatalan yang sudah selesai tidak dapat dipulihkan. Jika Bapak memiliki keberatan mengenai pembagian harta, silakan menempuh jalur hukum. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Petugas call center selesai berbicara dan menutup telepon. Halo? Halo? Jangan ditutup. Baskara berteriak sejenak. Tapi di telepon hanya terdengar nada putus-putus. Ia menatap layar ponsel dengan tatapan kosong, lalu mengembalikannya pada wakil direktur Hermawan dengan lemas. Sambil bergumam, tidak mungkin. Wanita itu dapat perjanjian pembagian harta dari mana? Aku tidak pernah tanda tangan apapun. Para tamu sekarang mengerti situasinya sepenuhnya. Bukan kesalahan sistem, tapi mantan istri Baskara yang membatalkan kartu dan mengambil semua uangnya. Bisik-bisik menjadi lebih keras, bercampur dengan tawa mengejek. Syukurin, tidak punya uang masih mau pamer di depan selingkuhan. Diberi pelajaran sama mantan istri, bagus juga. Dengar-dengar waktu mulai bisnis pakai uang mantan istrinya. Begitu sukses langsung dicampakkan, masih mau menggelapkan harta gono gini. Pantas saja begini. Orang seperti ini tidak bisa diajak bisnis lagi. Tidak bisa dipercaya. Setiap kata itu menusuk telinga Baskara. Wajahnya pucat, lalu membiru, lalu memerah lagi. Ia ingin membantah. Tapi perkataan para tamu adalah kebenaran. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Riana, mendengar perkataan para tamu, berhenti menangis dan mengguncang lengan Baskara, bertanya, "Sayang, ini ada apa? Harta gono gini? Mantan istrimu membatalkan kartumu, terus kita bagaimana? Bayarnya bagaimana?" Baskara kesal dengan pertanyaannya hingga meledak. Ia mendorong Riana dengan kasar. "Berisik! Mana aku tahu?" Riana terhuyung mundur hingga nyaris jatuh. Para tamu yang melihatnya tertawa. Ia marah dan sedih hingga air matanya mengalir lagi, tapi ia tidak berani marah pada Baskara karena masih harus membayar tagihan. Baskara, dihujani tatapan mengejek dan merendahkan dari segala arah, tidak berani mengangkat wajahnya. Ia berjalan ke arah manajer dan berkata dengan nada memohon. "Pak manajer, hari ini bank sudah tutup, sistemnya juga bermasalah. Boleh saya urus di bank besok pagi, lalu segera transfer uangnya?" Manajer mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, "Bapak Direktur, sesuai peraturan hotel kami, pembayaran harus dilakukan pada hari yang sama. Tagihan sebesar ini tidak bisa menunggu sampai besok. Apakah ada kartu lain atau metode pembayaran lain?" Wajah Baskara hancur. Ia hanya punya black card ini yang bisa membayar tagihan sebesar itu. Ia terbiasa menyimpan semua uangnya di kartu ini. Sekarang kartu itu dibatalkan. Ia tidak punya cara untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam sekejap. Di tengah tatapan curiga manajer dan tawa mengejek para tamu yang semakin kencang, Baskara merasa seperti ditelanjangi dan dilempar ke tengah jalan. Ia membuka mulut, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saat Baskara berdiri mematung, Riana tidak tahan lagi dan meledak. Ia membuang semua keanggunannya, berlari ke meja resepsionis dan menggebraknya hingga dokumen-dokumen berhamburan. Mata Riana memerah, ia berteriak, "Kalian sengaja, kan? Kartu suamiku kemarin masih baik-baik saja, kenapa di hotel kalian jadi bermasalah? Kalian merusak kartunya untuk memeras kami, kan?" Staf di meja resepsionis terkejut, tapi menjawab dengan tenang, "Nyonya, harap tenang. Kartunya tidak kami rusak, tapi memang sudah dibatalkan. Kalau tidak percaya, silakan telepon bank untuk memeriksa." "Kenapa aku yang harus menelepon?" Riana mencoba merebut black card dari tangan staf. "Kalau tidak segera pulihkan kartunya, hari ini aku tidak akan bayar sepeser pun. Tahu tidak suamiku siapa? Direktur Baskara. Dia bisa membuat hotel kalian bangkrut dalam semalam." Bentakannya membuat para tamu tertawa. "Direktur apaan? Bayar saja tidak bisa. Kartunya sendiri bermasalah. Masih marah-marah di hotel. Benar-benar memalukan." Riana, mendengar tawa ejekan, semakin kehilangan akal. Ia terduduk di lantai dan menangis histeris. Ekor gaun pengantinnya kotor oleh debu, tapi ia tidak peduli. Ia memukul-mukul kakinya dan meratap, di mana ada hukum seperti ini? Hotel memeras pelanggan, pernikahan miliaran rupiah, tapi kartunya dirusak dan tidak boleh bayar.
Sekarang mau panggil satpam untuk mengusir kami. Semuanya. Tolong adili ketidakadilan ini. Tingkahnya yang tak terduga membuat situasi semakin kacau. Para tamu berkumpul seperti menonton pertunjukan, mengambil foto dan video. Adi datang ke sampingku dan berbisik, "Wah, wanita itu hebat juga." Sekarang sudah guling-guling di lantai. Aku memandangi Riana yang duduk menangis di lantai dan tersenyum dingin. "Cuma itu yang bisa kau lakukan? Tunggu sebentar lagi. Kau tidak akan bisa menangis." Satpam hotel datang, dan manajer berkata dengan wajah tegang, "Nyonya, jika Anda terus membuat keributan, saya terpaksa harus memanggil polisi." "Panggil saja. Panggil." Riana menangis dan berteriak, "Hari ini kalau kartu suamiku tidak dipulihkan, aku tidak akan pergi kemana-mana. Akan kuumumkan ke seluruh dunia bagaimana hotel kalian memeras pelanggan." Baskara memandangi tingkah Riana dan tawa ejekan di sekitarnya, tidak berani mengangkat wajahnya karena malu. Ia mencoba membantu Riana berdiri, tapi Riana menepis tangannya dan berteriak, "Pergi sana, dasar tidak berguna. Satu kartu saja tidak bisa diurus, membuatku malu seperti ini. Menikah dengan orang sepertimu, aku dapat apa?" Perkataannya membuat Baskara semakin menyedihkan. Ia mencoba memegangnya lagi, tapi Riana mendorongnya dengan keras hingga ia terhuyung dan menabrak kardus anggur di sebelahnya. Terdengar suara brak bersamaan dengan botol-botol anggur yang pecah. Anggur merah menggenang di lantai. Para tamu di sekitarnya terdiam sejenak, lalu tertawa lebih keras. Baskara berdiri di lantai yang penuh pecahan kaca dan anggur, dengan tuksedo yang ternoda merah, tampak seperti badut. Manajer menghela napas dan memerintahkan satpam, "Pisahkan mereka berdua," lalu telepon polisi. Saat satpam memegangi Riana dari kedua sisi, ia meronta-ronta dan menangis histeris. Di tengah keributan itu, mahkota di kepalanya jatuh ke lantai, kotor oleh debu dan anggur, tidak ada lagi sisa keanggunan. Tiba-tiba, aku berjalan keluar dari kerumunan tamu. Dengan tangan kanan, aku memegang keras seragam staf yang kukenakan dan perlahan melepasnya. Di dalamnya, sebuah gaun hitam ketat. Penampilanku berubah total dari seorang pelayan lusuh. Sekelilingku langsung hening. Semua mata tertuju padaku. Aku tidak mempedulikan tatapan terkejut mereka, dan berjalan lurus ke arah Baskara dan Riana. Suara sepatu hak tinggiku bergema tok-tok-tok di lantai. Suara itu seperti menginjak-injak jantung Baskara. Baskara, yang sedang menatap pecahan botol anggur dengan tatapan kosong, melihatku berjalan mendekat dan matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. Ia menunjukku dan berkata dengan suara bergetar, Kamu, kenapa bisa di sini? Kenapa aku bisa di sini?" Aku berhenti di depannya dan menatapnya dengan tatapan dingin. "Kamu pikir aku akan memeluk akta cerai dan menangis di pojokan, Baskara? Kamu lupa." "Iya. Kartu tambahan dari Black Card itu ada padaku selama ini." Aku menunjuk Black Card di meja resepsionis dan melanjutkan, "Kamu pikir, hanya dengan memiliki kartu utama, kamu bisa seenaknya memakai uang itu untuk menikahi selingkuhanmu? Tapi kamu lupa. Kartu itu kita buat saat kita masih bersama, dan separuh uang di dalamnya adalah milikku. Modal awal perusahaanmu. Orang tuaku yang memberikan tabungan hari tua mereka. Uang muka apartemen yang kau tempati sekarang, itu gaji yang kukumpulkan selama 3 tahun sebelum menikah. Bahkan tuksedo yang kau pakai itu, tahun lalu kau bilang butuh untuk bisnis, aku masih membantumu memilih dan membelikannya." Perkataanku seperti palu godam yang menghantam jantung Baskara. Ia mundur hingga menabrak kardus anggur dan berteriak dengan panik, "Bohong, semuanya milikku. Perusahaan itu kubangun sendiri. Rumah itu kubeli sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu." Aku tertawa sinis dan mengeluarkan dokumen yang terlipat dari tasku, lalu membukanya di hadapannya. "Lihat baik-baik ini apa. Perjanjian perceraian kita. Di sini tertulis jelas. Harta Gonogini, aset perusahaan, properti, simpanan, semuanya dibagi 2. Saat kau menandatanganinya, kau lihat dengan jelas." Baru beberapa jam sudah lupa? Mata Baskara terpaku pada kolom tanda tangan di perjanjian itu. Melihat tulisan tangannya sendiri yang familiar, ia pucat pasi dan tidak bisa berkata apa-apa.
Para tamu di sekitarnya baru mengerti seluruh ceritanya dan mulai riuh. Wah, si Baskara itu mau menggelapkan harta Gonogini sendirian? Licik sekali. Pakai uang mantan istrinya untuk membangun diri, begitu cerai uang itu dipakai untuk menikahi selingkuhan. Dibatalkan kartunya, pantas saja. Riana, yang dipegangi satpam, mendengar itu dan melihat perjanjian di tanganku, wajahnya pucat pasi. Ia meronta dan membentakku, "Bohong. Kau memalsukan dokumen. Mas Baskara tidak punya utang apa-apa padamu." "Memalsukan?" Aku menoleh dan tertawa mengejeknya. "Silakan periksa di kantor catatan sipil atau di bank, apakah kartu ini aku yang membatalkannya atau bukan, dan apakah uang di dalamnya dibagi sesuai perjanjian atau tidak. Riana, kau pikir kau menikah dengan orang kaya dan bisa mengubah nasib? Tapi kau hanya selingkuhan yang ia pelihara dengan uangku. Sekarang, uangku sudah kuambil kembali. Apalagi yang bisa ia berikan padamu?" Riana tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis putus asa dan ketakutan. Ia menatap Baskara dan bertanya, "Sayang, apa yang wanita itu katakan benar? Benarkah kau membangun dirimu dengan uang wanita itu?" Baskara, dihujani tatapan mencela dari sekelilingnya seperti dibakar api. Ia ingin menyangkal, tapi karena perjanjian di tanganku, ia tidak bisa, dan untuk mengakuinya, ia kehilangan muka. Akhirnya, ia menutupi wajahnya dan terduduk di lantai. Bergumam, "Cukup. Sudah cukup." Saat itu, manajer hotel menghampiriku dan bertanya, "Nyonya, kalau begitu, uang di kartu Bapak Direktur adalah harta Gonogini kalian berdua, dan Nyonya berhak mengelolanya, begitu?" "Benar." Aku mengangguk. Hari ini aku datang untuk melihat semegah apa dia akan mengadakan pesta pernikahan dengan harta Gonogini kita. Dan memang sangat megah, tapi soal pembayarannya, aku juga ingin tahu bagaimana caranya. Manajer segera menghampiri Baskara yang duduk di lantai dan berkata dengan tegas, "Bapak Direktur, sekarang situasinya sudah jelas. Kartu kredit adalah harta Gonogini yang sudah dibagi, jadi, biaya hari ini harus dilunasi segera. Jika tidak bisa, kami terpaksa akan menempuh jalur hukum." Baskara gemetar dan tidak berkata apa-apa. Para tamu mulai berkemas dan pulang satu persatu. Aku menatap keadaan Baskara yang menyedihkan dan tidak merasa kasihan sedikit pun. Hanya ada kepuasan yang meluap. Rasanya semua sakit hati dan pengorbanan selama 5 tahun terakhir terbayar lunas hari ini. Tapi itu belum cukup. Aku ingin dia menerima karma yang lebih buruk atas perbuatannya. Baskara duduk menutupi wajahnya di lantai. Riana dipegangi satpam, tidak bergerak. Cemoohan para tamu semakin kencang. Seorang ibu menunjuk wajah Baskara dan berteriak, "Sudah kuduga, dulu orang ini tidak punya apa-apa. Begitu bisa membangun diri dengan uang mantan istrinya, dia berkhianat dan memakai uang itu untuk menikahi selingkuhan. Bukan manusia." Gadis muda yang pernah magang di perusahaan Baskara juga merekam video dengan ponselnya dan berkata dengan lantang, "Waktu saya magang, saya dengar Pak Baskara tidak pernah membelikan jaket musim dingin untuk istri lamanya. Tapi untuk selingkuhannya, cincin berlian, pesta pernikahan mewah, semuanya dari harta Gonogini." Menjijikkan. Perkataan itu membuat wajah beberapa orang yang berbisnis dengan Baskara menjadi kaku. Orang seperti ini, lain kali tidak bisa diajak bisnis lagi. Tidak bisa dipercaya, orang yang bisa menipu istrinya sendiri, apa tidak bisa menipu kita? Perusahaannya pasti punya masalah keuangan. Setiap kata itu seperti pisau yang menusuk telinga Baskara. Ia mengangkat wajahnya yang berlinang air mata dan amarah, lalu berteriak, "Jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah menggelapkan aset. Uang itu memang milikku. Milikmu atau bukan, bukan kau yang menentukan," balas ibu itu. "Mantan istrimu punya perjanjian perceraian di tangan. Di situ tertulis jelas dibagi 2. Sekarang kau mau ambil semuanya sendiri? Kalau bukan menggelapkan aset, namanya apa?" Baskara tidak bisa berkata apa-apa, wajahnya hanya memerah. Saat itu, Wakil Direktur Hermawan datang dan berbisik, "Pak Direktur, sekarang bukan waktunya berdebat. Cari cara untuk bayar dulu, coba pinjam uang dari teman-teman." Baskara, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan, segera meminjam ponsel Wakil Direktur Hermawan dan menelepon teman-temannya.
Tapi meskipun menelepon belasan kali, tidak ada yang mau meminjamkan uang sebesar 5 miliar rupiah. Halo? Pak Kim? Saya Baskara. Apa? Keuangan lagi sulit? Halo, Pak Lee? Saya, Baskara. Soal biaya pernikahan. Bisa pinjam 5 miliar? Halo? Telepon ditutup. Ia putus asa. Teman-teman yang biasa memanggilnya kakak dan adik, begitu menyangkut uang, semuanya memalingkan muka. Para tamu yang melihatnya semakin tertawa mengejek. Syukurin. Tidak punya uang masih mau pamer. Cepat bayar. Buang-buang waktu. Manajer pun datang dan memberikan ultimatum. Bapak Direktur, kami tidak bisa menunggu lagi. Jika sekarang juga tidak dibayar, kami akan memanggil polisi untuk menanganinya sesuai hukum, yang akan sangat merusak reputasi Anda. Baskara menatap wajah tegas manajer, tawa ejekan di sekitarnya, dan Riana yang menangis. Ia merasa dunia berputar. Ia bersandar di dinding dan bergumam, tidak ada uang. Saya benar-benar tidak punya uang. Seketika, situasi hening sejenak, lalu dipenuhi tawa dan bisik-bisik yang lebih keras. Beberapa orang bahkan mengunggah video yang baru saja direkam ke internet, dengan judul, "Baru cerai nikahi selingkuhan, gelar pesta 88 meja, tak bisa bayar, malu besar." Dalam sekejap, video itu dibanjiri komentar dan suka. Saat manajer akan mengambil ponselnya untuk memanggil polisi, dua pria berjas hitam masuk dari pintu depan. Mereka menghampiri Baskara, menunjukkan kartu identitas, dan berkata dengan nada kaku, "Bapak Baskara, kami dari pengadilan negeri. Ini surat panggilan dan putusan untuk Anda, terkait tuduhan penyembunyian dan penjualan aset selama pernikahan. Putusan menyatakan bahwa Anda telah menggunakan harta gonogini secara tidak sah, sehingga diperintahkan seluruh aset, termasuk 60% saham perusahaan, properti, dan simpanan, jatuh ke tangan penggugat. Silakan lakukan pengalihan aset dalam waktu 15 hari. Baskara menatap tulisan, seluruh aset jatuh ke tangan penggugat di putusan itu dengan nanar. Ia menerima putusan itu dengan tangan gemetar, meraba-raba kata-kata itu, lalu melemparkannya ke lantai dan berteriak, "Tidak mungkin. Ini tidak adil. Separuhnya milikku. Kalian disogok oleh wanita itu. Kan?" Wajah petugas pengadilan mengeras. "Bapak Baskara, mohon jaga ucapan Anda. Putusan ini didasarkan pada bukti-bukti jelas yang diajukan penggugat, termasuk riwayat transaksi bank di mana Anda menyembunyikan aset, catatan penjualan harta gonogini secara sepihak, dan tanda terima barang-barang mewah yang Anda belikan untuk Nyonya Riana. Jika tidak menerima putusan, Anda dapat mengajukan banding dalam 15 hari. Tapi sebelumnya, pengalihan aset harus diselesaikan. Jika tidak, kami akan melakukan eksekusi paksa." Riana, mendengar kata seluruh aset jatuh ke tangan penggugat, nyaris pingsan. Ia menepis tangan satpam dan berlari ke arah Baskara, berteriak, "Apa katamu? Seluruh aset milik wanita itu, terus kita bagaimana? Cincin berlianku? Gaun pengantinku? Rumah yang kau janjikan?" Baskara mendorongnya dengan kasar dan berteriak, "Berisik, sekarang aku tidak punya apa-apa. Semua ini karena kamu. Mau pesta 88 meja lah, apalah. Membuatku harus mengeluarkan banyak uang sampai wanita itu tahu. Salahku?" Riana menangis. "Siapa yang bilang akan memberiku pernikahan termewah di dunia? Siapa yang bilang akan memberiku yang terbaik? Sekarang menyalahkanku? Dasar penipu." Keduanya bertengkar dengan menyedihkan di depan semua orang. Para tamu menonton dengan geli dan merekam video. Aku berjalan ke arah petugas pengadilan dan menandatangani dokumen konfirmasi pengalihan aset yang mereka berikan. Petugas itu mengangguk padaku. "Proses selanjutnya akan kami bantu urus. Jika ada apa-apa, bisa hubungi kami kapan saja. Terima kasih." Aku memasukkan dokumen itu ke tasku, lalu menatap Baskara dan Riana yang masih bertengkar, dan ruang perjamuan yang kacau balau. Botol anggur yang pecah, gaun pengantin yang kotor, mahkota yang berdebu. Inilah akhir dari pernikahan mewah yang diinginkan Baskara. Adi, sambil membawa tas belanjaku, berlari menghampiri dan tersenyum, "Mbak hebat sekali. Bukan cuma bisa membatalkan kartu,
tapi juga mendapatkan semua aset kembali. Puas sekali rasanya. Aku menerima tas belanja dan menepuk bahunya. Tadi terima kasih sudah membantu. Uang 500.000 itu simpan saja, kalau Baskara cari masalah denganmu, telepon aku. Adi melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Mbak, bisa bantu Mbak, saya sudah senang. Orang itu sekarang urus dirinya sendiri saja tidak bisa, mana ada waktu mengurus saya. Aku tersenyum dan berjalan menuju pintu keluar. Saat melewati Baskara, ia mengangkat wajah menatapku. Matanya penuh kebencian dan dendam, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak punya hak lagi untuk menyalahkanku. Keluar dari Grand Istana Hotel, angin malam yang sejuk berhembus. Rasanya sangat lega, sakit hati, amarah, kesedihan selama 5 tahun terakhir seolah lenyap semua saat ini. Aku menatap bintang-bintang di langit, lalu mengeluarkan ponselku dan menelepon orang tuaku. Mah, Pa, semuanya sudah beres. Asetnya juga sudah kembali semua. Besok aku pulang. Terdengar suara bahagia orang tuaku dari seberang, aku menutup telepon, naik taksi yang sudah kupesan, dan berkata pada sopir, ke stasiun kereta. Pak, minta tiket paling cepat untuk pulang. Mobil mulai berjalan. Dari jendela, aku masih bisa melihat Baskara yang dikelilingi petugas pengadilan dan manajer hotel, serta Riana yang menangis di sebelahnya. Para tamu mulai bubar, tapi masih terus berbisik-bisik. Sebuah senyum muncul di bibirku. Baskara, ini semua karena ulahmu sendiri. Kau mengkhianati pernikahan dan menggunakan harta gonogini kita dengan boros. Hasil seperti ini pantas kau dapatkan. Dan aku, akhirnya bisa meninggalkan masa lalu, mendapatkan kembali milikku, dan kembali ke sisi orang tuaku, memulai hidup baru. Hidupku setelah ini pasti akan jauh lebih cerah. Biar semua orang yang pernah merendahkanku melihatku dari sudut pandang yang baru.